Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-musannif hadzal kitab rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Fatihah yang kedua kalinya, ini Sahibul Hajjah, mohon doa panjenengan semuanya kagem Ananda Mbak Nadia Amuda Fahmi Putri, semoga segera mendapatkan jodoh yang soleh dunia dan akhiratnya, amin. Yang kedua kepada Ananda Arya Ramadhani Fahmi Putra dan Mas Majiu Sa'bana Fahmi Putra serta Mas Rifan Faiz Aulawi Fahmi Putra, semoga dijadikan anak yang soleh, berbakti kepada Allah, kepada orang tua, dan juga sukses dunia dan akhirat. Dan juga kita semuanya yang hadir di majelis yang insya Allah penuh barakah ini, dan juga keluarga besar Majelis Taklim As-Sakinah, diparingi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diparingi putra-putri yang soleh, solehah, sukses, bahagia fiddin wa dunya wal akhirah, ala hadihi niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas doa-doanya. Semoga doa-doa yang kita lantunkan bersama-sama terijabah, amin amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada sore yang barokah ini, di tempat yang barokah ini, kita semuanya dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan meskipun hujan rintik-rintik, semangat luar biasa Pak, insyaallah niat kita yang tulus, ikhlas, niat kita bersama-sama mencari thalabul ilmi, ilmu yang kita peroleh nanti bisa untuk memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah yang lebih dekat lagi, dan juga bisa istiqomah melakukan kebaikan yang pada intinya kita selalu berharap dan minta kepada Allah, seandainya Allah ambil nyawa kita, akhiri kehidupan kita diakhiri dengan husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita Adabul Mar'ah ila ahliha, yaitu adab seorang perempuan ila ahliha, kepada keluarganya. Sadah, kenapa kemudian di sini ada adab aturan seorang perempuan ketika dia berada di dalam sebuah keluarga yang dirahmati oleh Allah. Keluarga adalah surga kita di dunia. Keluarga adalah awal kita membuat surga yang nanti kita raih, surga yang selama-lamanya di akhirat, dimulai dengan surga yang ada di keluarga. Kenapa tidak kita paling lama itu di mana, Min? Di keluarga. Paling di masjid 5 menit, 10 menit, balik lagi ke rumah, ketemu suami, ketemu anak, ketemu cucu, nih leres inje. Jadi memang kehidupan kita untuk 24 jam, meskipun itu kita kerja, pasti akan kembali dan pulang ke rumah, ke keluarga. Kalau ada apa-apa ya keluarga, kita sakit, kita dapat masalah, kembali lagi ke keluarga. Maka disinilah pentingnya bagaimana seorang perempuan itu punya andil, punya peran yang luar biasa menjadikan sebuah keluarga atau rumah
biasa untuk menjadikan surga tersebut. Kita saat ini mau belajar bagaimana sih perempuan itu bisa menjadikan surga di keluarganya. Ngoten nggih. Nah, ini yang akan kita kaji di dalam kitab Adabul Mar'ah. Kemarin sudah kita bahas halaman 1, 2, dan 3, 4. Sekarang halaman 5 nggih. Nah, kemarin sebelumnya dalam ulang sedikit bahwasannya diaturkan Kanjeng Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhruji min baitika wa la tamdi wa la tasumi tatawu'an illa biidnih. Jangan engkau keluar rumah, jangan engkau pergi dari rumah, dan juga tasumi melakukan puasa sunnah sampai kesunahan pun illa biidnihi, kecuali dapat izinnya suami. Oh, dan Ustazah, saya ini kok sering Senin Kemis gak izin niku mboten napa-napa lah. Kalau suaminya sudah mengizinkan ya gak harus izin. Kadang kan suami tidak mengizinkan ya, pengapunten karena kita ini sama-sama sudah dewasa di atas 17 tahun. Jadi saya ngomongnya fair-fairan. Kalau seandainya pada hari Senin dan Kamis itu suami kita ngerasaaken nopo sih Ustazah? Ngerasaaken daharan sing pundi sih Ustazah? Pun mangertos piyambak nggih. Maka pada saat kondisi suami membutuhkan kita dalam puasa sunnah, ini wajib dibatalkan. Kenapa? Karena melayani suami itu hukumnya wajib. Mboten nggih. Gak lama aku wis niat poso, aku wis kebiasaan Senin Kemis, ojo iki ibadahku. Jangan. Nah, itu mungkin karena belum tahu. Sekarang kalau sudah tahu, dibatalkan. Ustazah, saya nggak dapat pahala. Sampun dapat pahala dua-duanya. Laras betul nih. Puasa sunnah yang tidak sampai selesai sudah dapat. Jangan khawatir. Apalagi ditambah taat kepada suami, melayani kita sebagai istri atas kebutuhan suami. Kebutuhan yang satu ini harus segera dipenuhi, biar gak jajan di luar, biar gak cari di luar. Kita kalau sampai suami kok cari di luar makanan itu, cari kebutuhan itu di luar, kita dapat dosa. Lah pripun sing cari halal gak oleh? Lepas mboten mi, akhirnya suami kita cari yang haram. Saya sudah lewat, suami sudah meninggal. Untuk anak dan cucunya, untuk menantunya, nduk nek pingin jadi wanita solihah, istri solihah ngene lho nduk, aku ingin ngaji nduk majelis taklim As-Sakinah, harus taat kepada suami karena itu kewajiban kita sebagai seorang istri. Ngertos nih? Pripun Ustazah? Yang kemarin-kemarin sudah, yang lalu biar berlalu. Itulah pentingnya kita mencari ilmu. Dilanjut, wala ta'kuli ta'aman wala talbasi sauban illa ma yu'adzinuha az-zawju bihi. Sampai kita tidak boleh makan makanan atau pakai baju yang suami tidak suka, yang suami tidak mengizini, maka kita juga dilarang. Ojo pakai iku dah, melebet kabeh kok. Ketok iku, pating
Sampun dibagi. Ojo mangan pete terus ngono lho Bu, ambune kamar mandi jengkol. Sampun didahar. Nah, ini adalah sebagai bentuk menghormati dan memuliakan suami kita. Kalau sesuatu itu sudah tidak disenangi suami, ayo kita juga ikut mengikutinya. Ustazah, kalau suami saya orang baik, suami saya orang soleh, suami saya napa mi? Jowo bahasane napa? Boten Cina. Inggih sayang pada saya. Lah suami saya niku Masya Allah Ustazah, di luar itu semuanya mi, apapun itu yang dilakukan suami, soleh atau tidak soleh, baik atau tidak baik, dia adalah suami kita, tetap kita harus taati. Tidak ada pengaruhnya di dalam diri kita. Semakin kita sabar menghadapi dengan suami ketaatan kita, semakin besar pahala yang kita peroleh. Jadi tidak berkurang sedikit pun. Ngoten Ustaz lagi. Berarti suaminya yang ustad sama suami yang tidak ustad, atau suami yang nakal, ada suami yang nakal itu apakah memberikan pengaruh kepada amaliah kita? Tidak sama sekali. Maka apa yang dilakukan suami, apakah dia baik tidak kepada kita dan keluarga kita, kita tetap harus taat selagi satu tidak diajak untuk ingkar kepada Allah, baru itu kita tidak taat. Kalau selain itu, ayo kita bersama-sama inji. Kenapa? Kuncinya surga ada di ridho suami. Lalu kita mau ke sebuah tempat rekreasi pasti butuh tiket. Maka kita masuk surga, tiketnya yang harus kita raih biar kita inje masuk ke surga dengan bila hisabi. Maka tiket ini yang kita cari, tiket ini yang kita raih. Kita tidak ada gunanya kalau seandainya kita titelnya tinggi, kita pejabat tinggi, kita bos, tapi kita tidak dapat tiket ini, lagi matalah tidak ada nilainya untuk diri kita. Makanya dia makritas inji dalam melanjutkan. Qalat Aisyah, dawuh Sayyidah Aisyah, ya ibnati Fatimah, hai anak perempuanku Fatimah, man ittaba'at ila zawjiha fi halihi wa amrihi fahiya alamatul karamati fil akhirah. Barang siapa yang taat, barang siapa yang manut, barang siapa yang mengikut ila zawjiha kepada suaminya, fi halihi di dalam kondisinya. Kita kan kadang kondisinya kalau suaminya kaya kita nurut, kalau kasih belanja yang banyak kita layani, kalau suaminya yang baik-baiklah kita ngikuti, kalau tidak baik kondisinya gak duit-duit lagi di PHK kita tidak ikut, itu tidak masuk dalam kategori wa amrihi, dan perintahnya pengapunten, perintah apapun selain ingkar kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, maka harus kita ikuti. Fahiya alamatul karamah, maka itu tanda-tandanya dia akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan di mana Ustaz? Apa di dunia? Fil akhirati, di akhirat. Panjenengan kalau
Jadi orang biasa dulu jadi presiden, sekarang sudah tidak jadi presiden, ya sudah selesai, sudah tidak dihormati orang, tidak dimuliakan orang, ya saat itu aja. Tapi kalau panjenengan mendapatkan kemuliaan di negeri akhirat, akan mendapatkan selama-lamanya kebahagiaan, kesuksesan pun seperti itu. Maka panjenengan tidak boleh kemudian terlalu bahagia dan bangga ketika itu dapatkan di dunia, karena sementara dan itu akan hilang. Injil dalam sering mengatas bu, panjenengan riyen pas nikah niku lho nggih, sumenenge sampai sak makin mboten pun hilang ustazah. Panjenengan punya putra pertama, masya Allah, cucu pertama sumenenge, apakah sampai sekarang mboten ustazah? Nah kalau wis 11 putune wis 12 wis akeh wisan. Kebahagiaan itu akan hilang, tidak akan ada yang abadi kecuali kebahagiaan di akhirat. Ini yang harus kita raih, ini yang harus kita kejar. Dapat di dunianya sementara, sorot sedih akan hilang, akan terus berganti. Tidak akan kesedihan itu akan terus di dunia, tidak akan. Tapi kalau nanti di negeri akhirat, masya Allah, naudzubillahi min syarri dzalik, siksa neraka, kesedihan akan terus, tidak akan ada henti-hentinya. Ini yang tidak kita inginkan. Nah ini jadi kunci dan intinya seorang wanita adalah taat dan patuh kepada suami. Suami bentuk apapun, apa bentuk segitiga, apa bentuk bulat, apa tetap harus kita taati. Ngoten nggih. Besok disuruh ngaji terus besok. Mulai ya Allah, kok berubah ya bojoku kene opo? Ngaji majelis taklim asagina bu, begini tak sampai gak majelis taklim tak bu? Lah wong mek rong minggu ping pisan bi disuruh terus. Biar dalam melanjutkan, qalat Aisyah. Nanti lebih 10 menit kita akan akhiri ini. Qalat Aisyah, berkatalah Aisyah, masyul mar'ati bila idnihi, jalannya seorang perempuan, healing-healingnya seorang perempuan. Kita kan sering ini healing-healing, jalan-jalan shopping. Bila idnihi, tanpa izinnya suami, kaman masyalis sadaqah wal qat'i, seperti berjalannya pencuri atau perampok. Jadi koyok pencuri, koyok perampok. Jadi wong jahat itu kalau keluarnya istri yang tidak dapat izin suami. Ya ustazah, suami saya itu sulit, diajak ngomong komunikasi sulit. Kan berbeda-beda gini. Semakin sulit kita menghadapi, semakin pahala besar yang akan kita peroleh. Alah, semua izin tak pasti diizini. Jangan, tetap harus izin pengampunan. Suami pun sewenang nih kalau dianggap leres betul. Injil, baby, saya cantik nggak pakai ini? Sewenang nih, leres. Kalau saya dari ini sakit, dianggap ikut, masya Allah, senang sekali. Inggih, beda dengan istri. Kalau istri itu senangnya di lem. Kalau suami itu kita anggap, kita orangkan, sosok pejantan yang tangguh itu kita sosokkan. Oh, manusia kok pejantan. Jadi itu yang harus kita tahu dan harus kita pahami. Jadi
kalau ngaji, kalau sudah biasa, boten usah. Biasanya itu kan kadang keluar, kadang suami hadir, boten wonten, itu yang harus hati-hati. Nggih, nggih. Sebenarnya sih hal sepele ini, cuman kadang itu kita lalaikan. Kita tidak tahu pada saat itu suami sangat membutuhkan kita, terus kita tidak ada. Itu yang dikhawatirkan. Nah, biar nggak jadi pencuri dan perampok, maka kita harus izin. Tadi sampun izin dereng sampun. Dalam lanjutkan ini biar dapat sedikit lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda di dalam hadisnya, min haqqihi allau salami kharahu daman wa qayhan. Masya Allah, begini, di antara hak-haknya seorang suami, jikalau itu mengalir darah min kharahu dari hidungnya, wa qayhan atau nanah, wala hisathu bilisaniha, maka dijilat atau dibersihkan lisaniha dengan lisannya zaujah. Jadi ma'addat haqqahu, itu adalah menjadi bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan. Ini perumpamaan hanya sebatas atau hal yang kemudian kita anggap menjijikkan, itu pun harus kita lakukan kepada suami. Ini kan jijik nih, ketika ada darah gitu nih, nana di hidungnya suami itu nih, kemudian kita jilat, bahasanya nih mungkin itu kan menjijikkan sekali. Ini tapi itu kalau menjadi kewajiban seorang istri, maka itu harus ditunaikan. Nah, kemudian nanti kalau berdarah kita jalan boten, ini adalah personifikasi perumpamaan gitu nih. Luar biasa nih. Oh ya Allah, luar biasa ini Ustaz. Surganya kita, tiketnya surga kita. Ayo kita hati-hati. Laukana, dalam melanjutkan, yang bagi li basyarin, seandainya seorang manusia itu saya bolehkan ayas judali basyarin, sujud kepada manusia yang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya menungso itu boleh sujud dengan antara manusia, tapi kan tidak boleh. Rasulullah mengatakan di sini, maka perempuan itu harus sujud, tapi kan tidak boleh sujud kepada sesama manusia. Ini adalah perumpamaan dan bukti atau ibrah bahwasanya kita harus taat kepada suami. Sulit, nampak sulit. Kalau pas hati tenang, kalau pas hati bahagia, kalau pas hati kondisi normal, Ustazah, kata saya mudah. Kalau kondisi sebaliknya itu loh Ustazah, Masya Allah, sulit. Sami kita semuanya belajar. Gini, makanya ngaji ini untuk apa? Untuk mensonding diri kita. Oh, kemarin ngaji seperti ini ya Allah, tiket surga, diingat-ingat ini tiket surga saya. Pas diomel, dimarin hati kerut-kerut, ya Allah, tiket surga, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jangan sampai keluar kata-kata yang jelek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hatinya dulu, nggih, keluar nggihnya. Ngoten gini, nggih. Kenapa? Karena tiket surga itu tiketnya coba tiket Sengkaling dengan tiket Jatim Park, apalagi tiket ke umroh, kan tiketnya lebih mahal. Maka ini tiketnya surganya akhirat. Yo tiketnya mahal, yo sulit. Ngoten iki. Nah, ayo sareng-sareng belajar. Ini saya teruskan, tapi karena sudah malam nih
diisrokan, dimi'rajkan kalian Allah jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka, melihat wanita-wanita yang ada di dalamnya dengan berbagai bentuk. Siapakah wanita itu? Kita lanjutkan dalam episode yang selanjutnya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa memberikan manfaat khususnya untuk diri kita pribadi, diri saya dan panjenengan semuanya. Kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk keluarga kita. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungannya, didekatkan kalian Allah, anak soleh solihah, suami juga soleh solihah, yang sudah pulang ke rahmatullah suaminya juga selalu didoakan, dilanjutkan kebaikan-kebaikannya. Saya yakin beliau yang di alam sana juga melihat kita yang masih hidup di dunia. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam